memiliki kemampuan berbicara berbahasa yang sesuai dengan usianya. Ya, itu tambah. Nah, kalau memang Atek ini dari skala dari yang nomor 8 sampai nomor 14 itu saya pikir itu satu hal yang kalau yang mereka sudah bisa, wah itu sudah apa ya, anak kita sudah nggak punya problem problem di gangguan bahasa ataupun gangguan berbicara. Nah, saya mau ngomong masalah ini untuk supaya orang tua juga mengerti kira-kira apa sih ATEK skala 1 itu berkaitan dengan kemampuan berbahasa kita. Mungkin ini, saya mereview kembali, mengulang kembali, eee, kata pengertian mengenai ATK, di skala 1 ya. Nah, saya juga ingin membicarakan ATEK skala 4. Nah, saya bicarakan ini karena apa, ATEK skala 4 ini, berkaitan dengan ATEK skala 1 dalam hal apa? Karena kita kan mau ngajar anak-anak, ATEK skala 4 itu kan behavior lah, maksudnya kesehatan umum, fisik, dan perilaku. Tapi saya lebih mau menitik beratkan ke masalah perilaku ya. Nah, kalau perilaku anak-anak ini tidak bagus, nah akan sangat sulit untuk mengajarkan apa yang kita mau targetkan di bagian kemampuan bicara dan berbahasa. Nah, kenapa ini secara kita kalau mau lihat perilaku, nah ini juga yang di ATEK skala 4 tuh hal-hal yang bisa mengganggu perilaku kita. Jadi perilaku anak. Nah, jadi anak-anak yang punya problem mungkin konstipasi, ya itu nggak enak lah diajar. Gimana? Anaknya rewel terus lah, perutnya nggak enak. Jadi anak yang perlu tidurnya nggak bener, gimana dia ke tempat terapi sambil masih ngantuk-ngantuk, pasti perilakunya juga akan tambah. Yang kita aja lah, nggak usah ngomong mereka ya, kita yang kalau dalam keadaan tidur semalam tidur nggak enak, hari ini pagi hari saya nggak bisa ke belakang, dan ini sudah hari ketiga, bisa dibayangkan mood kita seperti apa ya. Nah itu yang mungkin yang bisa kita lihat bahwa hal-hal di ini, hal-hal, yang di skala 4 itu bisa mempengaruhi perilaku anak di saat ya sehari-hari, apapun kegiatannya. Mungkin walaupun di rumah ini bisa jadi problem juga. Kalau, eee, di tempat terapi mungkin ibu nggak mengalami, tetapi ini akan membuat, eee, kemajuan anak di materinya. Ibu mungkin bisa lihat, "Bu, anak ibu rewel, nggak bisa fokus karena dia tuh, wah kayaknya nggak nyaman dengan dirinya sendiri lah." Jadi intinya itu kita harus membuat nyaman anak-anak ini dengan dirinya sendiri, barulah kita mempunyai satu anak yang siap untuk belajar dan enak untuk diajak belajar. Itu juga berkaitan dengan ibu di rumah kalau membuat satu aktivitas dari mereka ya. Jadi, usahakan skala 4 harus bagus, ya, karena itu akan, membantu tercapainya target kita. Nah, apalagi yang masih dia memukul atau melukai diri sendiri. Kalau ini kan, akhirnya dia menjadi kalau masih suka seperti ini, ya orang-orang di sekitarnya juga akan banyak defense. Siap-siap kalau dia memukul saya. Nah, terus siap-siap dia destruktif, suka melempar suara. Nah, apalagi sensitif terhadap suara, mana bisa belajar dengan sensitivitas terhadap suara. Dia sering-sering dia menutup telinganya. Terus anak cemas itu seperti anak cemas, ketakutan itu nggak akan bisa berpikir, energi mereka tuh ketarik ke belakang, otak primitif kita, di mana kalau kita disuruh milih
kita sedang di bawah ancaman. Terus kita disuruh belajar. Mana bisa? Yang pertama kali tubuh kita itu akan membuat alarm bahwa yang harus kamu prioritaskan adalah menyelamatkan diri sendiri. Sudah enggak, kalau mau dibelajar apa enggak? Sudah enggak bisa belajar pastinya. Nah, seperti kita kalau sekarang ini di bawah ancaman pandemi, di bawah ancaman virus COVID-19. Di mana keluarga yang terdekat kita sudah banyak yang kena, terus berjatuhan, berguguran. Terus kita disuruh mulai belajar sesuatu gitu, udah nggak mood lah, udah nggak mood. Nah, saya pun sekarang ini mestinya, ya apa ya, kita berusaha mendistraksi pikiran kita terhadap sesuatu yang, bermanfaat untuk keluarga kita. Daripada kita kalau mengikuti, siaran berita atau di medsos ya, atau eee, di telepon kalau kita bicara telepon dengan keluarga atau apa, nggak akan ada berita yang nggak ngomong masalah COVID. Semuanya akan ngomong dan yang diomongkan COVID-nya selalu sesuatu yang tidak mengenakkan kita, ya. Oke, skala 4 ini, jadi itu sama juga dengan mereka harus dibuat nyaman, nggak ada problem-problem ini semuanya, maka anak kita akan lebih sukses untuk belajar yang namanya komunikasi. ATEK skala 4 ini ada 25 pertanyaan. 25 pertanyaan ini ada skor-skor. Jadi 25 pertanyaan, kalau semuanya tidak masalah, 0 tidak masalah, berarti kalau skala 4 anak kita 0, luar biasa. Anak kita ready untuk melakukan apapun. Tapi kalau 1 masih 25 pasti skornya. 3 yang banyak yang cukup bermasalah 75. 4 sangat bermasalah 100 skornya. Nah, setahu saya anak-anak di bawah skor 10, di ATEK skala 4-nya di bawah 10 itu anak-anak yang sudah sangat minim dan sudah, saya nggak perlu sampai 0 lah. Itu sudah cukup untuk bisa diajak, udah cukup mudah untuk diajar yang lainnya. Nah, kembali, bentar ya, maaf. Mengapa kita perlu komunikasi sebenarnya? Kita harus sadar, setelah kita ngomong macam-macam itu, kita ngomong komunikasi itu tuh apa ya? Oke. Yang paling dasar adalah kemandirian. Jadi dia membantu dia tuh untuk mandiri melakukan segala hal, dia butuh komunikasi. Dia butuh untuk bisa berkomunikasi dengan lingkungan. Ya. Karena apa? Salah satu contoh, kalau samponya habis, ya, terus dia harus ngomong kok, sampo saya habis. Itu perlu komunikasi. Walaupun itu dia nggak bisa bicara, tapi anak kita bisa menunjukkan gambar sampo. Terus satunya mungkin gambar habis. Kita ngerti, sudah cukup. Kalau anak kita masih seperti itu, kita aminin. Tapi kita juga tidak berhenti di sana. Usahakan anak kita itu gimana bisa bicara. Nah, tetapi jangan menahan aktivitas komunikasi karena anak kita belum bisa bicara. Itu yang saya sampaikan ke orang tua. Jangan menunggu. Kenapa nggak diajarkan gambar? Enggak, saya mau nunggu anak saya berbicara dulu. Baru saya akan berkomunikasi sama dia. Terus ada orang tua juga gini, kenapa anaknya kok nggak diajak bicara, Bu? Wah, anak saya belum ngerti. Ngapain diajak bicara? Nah, ya nggak seperti itu gitu ya. Jadi either anak kita itu meskipun belum bisa merespon secara ekspresif, kita ngomong terus, kita isi database-nya terus. Nah, oke. Kemandirian, Ibu sudah tahu. Sekolah, apalagi sekolah, butuh namanya komunikasi. Guru-guru di sekolah mereka berkomunikasi secara verbal.
Nah, kalau anak kita memang nggak bisa berkomunikasi secara verbal, tetapi bisa memakai gambar dan mereka mengerti, ya udah oke. Itu memang kalau gambar itu masih ada keterbatasan untuk berkomunikasi dalam hal ilmu pengetahuan ya. Tetapi kalau anak kita nggak bisa ngomong tapi bisa menulis, apakah kita bisa berkomunikasi? Bisa juga. Nah itu anak kita bisa sekolah juga. Mungkin ngomongnya tuh bisa, tapi karena pelafalnya nggak jelas, kita nggak bisa memakai itu sebagai dasar komunikasi dengan anak. Mungkin dia menulis. Nah, kalau orang nggak bisa, nah itu lebih bagus lagi. Kita bisa melanjutkan sekolah walaupun anak kita nggak bisa bahasa verbal yang sempurna. Bekerja, nah, anak kita setelah sekolah kan ya butuh bekerja ya pasti butuh. Yang terakhir sosialisasi. Sosialisasi ini luar biasa ya. Kalau kita mau punya teman, gimana kalau kita nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi, bukan nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi. Ya, kalau komunikasi itu terjalin pelan-pelan walaupun tanpa kemampuan verbal yang perfect, itu masih bisa terjadi. Anak kita masih bisa bersosialisasi dengan sekitarnya. Oke, sekarang problem komunikasi ABK. Nah, ini yang saya berikan dari yang paling yang paling enteng sampai yang paling yang paling bermasalah gitu ya. Oke, sebentar. Di yang problem komunikasi ABK 1 ini, nomor 1, saya kelompokkan untuk yang sudah bisa mengeluarkan suara, memproduksi suara. Oke, nomor 1, biasanya ada anak-anak yang ABK yang dia bisa bicara lancar, tetapi dia hanya mau bicara topik tertentu. Atau topiknya tuh berganti-ganti sampai orang yang diajak bicara bingung. Nah, saya punya contoh, ada anak yang suka ngomong kipas angin atau aircon, AC. Dia akan bertanya itu ke setiap orang yang ditemuinya tanpa ragu-ragu, tanpa sungkan. Dia enggak peduli orangnya lagi repot, dia akan tanya, Pak, di rumah AC-nya merek apa?" Ibu bilang, "Panasonic." Oke. "Tipenya yang apa?" Nah, siapa yang tahu tipenya? Nggak akan ada yang tahu. Kita nggak akan menghafal sampai tipenya itu, kalau nggak ya mungkin ada beberapa orang, hanya sedikit orang yang akan mengetahui tipe AC-nya. Nah, terus dia bisa tanya mungkin, "Itu yang dibeli tahun berapa?" Waduh, pokoknya ya berkisar terhadap AC ini, AC apa, topik yang dia sukai. Atau dia yang berganti-ganti topik ya, setelah ngomong AC, dia ngomong, aku mau makan makan ini." Setelah itu dia ngomong masalah boneka, bonekaku, boneka, apa ya, jadi, "Loh kan tadi ngomong ini." Kalau dia sudah lompat ke dunia yang lain, kita pikir kita masih di dunia yang satu ini. Akhirnya nggak nyambung dan kita kesulitan untuk follow, mengikuti alur percakapan itu. Oke. Yang nomor 2, bisa spontan mengutarakan keinginannya. Jadi mungkin dia belum bisa bercerita seperti itu, tetapi dia sudah bisa spontan mengutarakan keinginannya dengan 1, 2 kata. Mungkin minum, haus, minum. Dan dia kalimatnya nggak panjang-panjang. Terus yang ketiga, bisa menirukan bicara 1 kata atau mungkin sampai 2 kata, 3 kata sampai 1 kalimat, apa yang dikatakan orang lain untuk membantunya. Jadi umpamanya saya bawa ini, gelas isinya air. Kalau anak haus,
pasti langsung dia akan merebut gelas ini. Dan setelah itu kita akan sebagai orang tua atau terapisnya akan memberitahu dia cara dia meminta baik-baik sebelum merebut seperti itu. Mungkin kita akan ngomong, ayo bicara, ayo katakan, saya haus mau minum. Dia bisa mungkin 4 kata tanpa ada yang hilang. Tapi dia tidak pernah spontan membicarakan itu. Kalau dia mau minum, ada orang yang bawa minum, dia ambil minum. Kalau dia di rumahnya sendiri, mungkin dia ambil minum sendiri. Kalau jadi nggak pernah dia spontan membicarakan keinginannya dia. Nah, ini yang nomor 3. Yang nomor 4, itu spontan, tapi menyambung suku kata yang terakhir toh. Jadi kalau mamanya ini, apa ini? Dia ngomong las. Apa ini? Air. Nah, itu menurut saya ini yang nomor 4 itu benar-benar kadang-kadang kita sulit untuk, kalau dia anaknya sudah seperti itu, kita sulit untuk merubah kebiasaan ini. Karena dia kebiasaannya menunggu. Menunggu ada bantuan di awal, saya baru jawab. Nah, itu kalau terjadi sudah setiap hari ini harus diganti, Bu. Ini bukan bahasa. Nggak mungkin kita bisa melakukan apa yang kita sebutkan di atas tadi dengan spontannya kalau yang seperti ini gitu ya. Terus yang kelima, mungkin dia bisa menirukan, spontan berbicara, tetapi kalau bicara tidak jelas, ini problem di lafalnya atau suaranya lemah. Nah, bisa itu ngomongnya ya bisa anak itu bisa dapat dua-duanya, suaranya lemah, nggak jelas. Bisa juga salah satunya. Ya. Jadi ini adalah problem-problem untuk anak ABK yang sudah bisa memproduksi suara. Ya. Oke.